Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sahabat siapa saja yang mencari Engkau. Semoga permohonan mereka Kau kabulkan dan mereka Kau buat gembira dan tenang. Perkenankanlah kami sendiri menikmati kebaikan-Mu melalui Yesus Kristus, Saudara kami, Tuhan dan Penyelamat kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang diperlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau ia diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa dalam memohon sesuatu kepada Tuhan, kita harus selalu sabar dan bertekun. Kesabaran dan ketekunan dalam doa mengajarkan kepada kita bagaimana menghormati proses kerja
dalam menantikan hasil. Doa yang dibawakan terus-menerus dengan penuh ketekunan dan kesabaran dapat menghasilkan buah yang menggembirakan hati. Aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus juga menegaskan kepada para murid bagaimana mereka mesti berdoa dengan tidak jemu-jemu dan yakin bahwa apa yang diminta akan diperoleh, karena Allah yang Maha Tahu akan memberikan yang terbaik bagi keselamatan setiap orang yang memohon kepadanya. Setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Doa adalah pernyataan sikap orang beriman. Doa yang dilakukan dengan hati yang beriman, jawabannya telah Allah siapkan pada waktunya. Bagaimanakah hidup doa kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita berdoa hanya karena rutinitas atau mengucapkan doa hanya untuk mengikuti standar yang sudah ditentukan oleh gereja? Doa hendaknya berakar di dalam iman dan diucapkan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita, mungkin tidak seperti yang kita inginkan, tetapi seperti yang Tuhan kehendaki, yang terbaik bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, beberapa kali ada umat yang datang berkonsultasi dengan saya di pastoran tentang hidup doa. Ada yang mengatakan, "Pastor, saya sudah berdoa banyak setiap hari, sebelum bangun tidur, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum melakukan sesuatu. Bahkan saya melakukan doa khusus kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. Maka akhirnya saya malas untuk berdoa, karena Tuhan tidak pernah atau belum menjawab doa saya." Ada juga yang bertanya atau berkonsultasi, "Pastor, bagaimana sebaiknya doa kita kepada Tuhan supaya didengarkan?" Dan sejumlah pertanyaan-pertanyaan lain menyangkut hidup doa itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa adalah komunikasi pribadi antara Allah dan manusia. Yang perlu disadari dalam doa itu adalah bahwa hendaklah dalam doa itu kita membiarkan Allah yang berbicara kepada kita, dan kita mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang utama dan terutama dalam doa itu adalah memohonkan supaya kehendak Allah yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Karena kalau kita berdoa menuntut supaya kehendak kita yang terjadi, maka antara kehendak Allah dan kehendak manusia itu belum tentu sama. Allah selalu memberikan yang terbaik demi keselamatan manusia. Bisa jadi bahwa doa kita belum dijawab oleh Allah karena apa yang kita mohonkan itu bertentangan dengan kehendak Allah dan bertentangan juga dengan keselamatan kita sebagai orang-orang percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa memang penting dalam hidup kita.
doa yang keluar dari hati yang mendalam, doa yang keluar dari iman yang sungguh mendalam kepada Tuhan, dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan demi untuk keselamatan umatnya. Yakin dan percayalah bahwa entah lambat atau cepat pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Ketika umat di paroki ini, di paroki Argapura, merindukan supaya adanya sebuah tempat ibadah yang lebih baik untuk berbakti kepada Tuhan, maka umat setiap saat memohon doa. Sesudah misa setiap hari Minggu, kita mendoakan doa pembangunan gereja. Dengan iman yang teguh, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan membantu dan mengabulkan doa kita. Dan apakah Tuhan itu tidak mengabulkan doa kita? Ternyata tidak. Tuhan sungguh mengabulkan doa kita. Hanya dalam 2 tahun, pembangunan gereja kita sudah selesai. Bandingkanlah dengan pembangunan gereja tempat lain. Ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun, tapi belum selesai. Tetapi kita umat di paroki Argapura, hanya dalam 2 tahun Allah mengabulkan doa kita. Memang mungkin umat bertanya, ya tapi kami kaya menyumbang uang dan sebagainya. Betul. Tetapi dengan berdoa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, maka Allah menggerakkan hati orang-orang baik untuk membantu, menggerakkan hati seluruh umat untuk berkorban demi mewujudkan apa yang dikehendaki. Karena Tuhan merasa bahwa apa yang dimohonkan oleh umat paroki Argapura itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendaknya, supaya umat di paroki ini dan umat Katolik pada umumnya boleh berbakti kepadanya di tempat yang nyaman dan layak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka yakin dan percayalah selalu bahwa apapun yang kita minta kepada Tuhan, sejauh itu sesuai dengan kehendaknya dan demi untuk keselamatan kita, yakin dan percayalah bahwa pasti akan dikabulkan oleh Tuhan, entah lambat entah cepat. Maka mari terus dalam seluruh kehidupan kita terus tiada henti memupuk hidup doa kita. Mudah-mudahan kita semakin menjadi pendoa-pendoa sejati yang hidup di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.